Oke, so seperti biasa kita akan bermula dengan GBP USD dan berakhir dengan P EuroCAD. So masih P yang sama, analisis yang sama dengan minggu minggu lalu. Jadi kalau kamu mau tengok profit, apakah berapa kita dapat profit minggu ini, so kamu boleh check out di video saya sebelumnya lah, ada link di atas tuh, kamu boleh tekan aja. So kita tidak buang masa, jadi kita akan terus mulakan. Oke, first kali GBP USD saya expect sekarang price sudah membuat satu penurunan tanpa merespek kita punya bullish candlestick. Jadi so bearish terus lah, merah terus. Jadi untuk minggu hadapan saya expect yang price akan mantul sekejap di mana di demand zone nih, naik ke atas dan membuat penurunan sampai di swap zone nih lah. Oke, sampai di swap zone nih. Jadi kita akan sell limit di sini. Lepas itu apabila sampai di sini, so terus kita akan buat buy limit. Oke, so buy limit ini dari kamu aja ikut peraturan supply and demand asal masuk dalam base entry kita lah. So kamu nampak nih kan, hari ini agak cepat sedikit saya punya video sebab saya lukis dia. Oke. TP untuk stop loss untuk sini TP kita. Di sini TP kita untuk sell stop, sell limit, sorry. Dan untuk kita punya stop loss, kita punya stop loss untuk buy limit kita ambil di ujung ini aja, oke? Okay? Di ujung shadow nih. So di area sini, oke? Okay? So ini ada dua setup, Pak. Kamu jangan keliru, saya harap kamu tidak keliru lah. Oke, saya ulang balik ya. Di sini kita sell limit di area sini, swap zone sini, so price mantul naik ke atas sedikit ataupun membuat sideways sedikit, pas itu price turun, mengambil kita punya left shoulder di sini ataupun kita punya swap zone di sini ya, base untuk swap zone di sini ada kita ada tiga base swap zone nih. Lepas itu price akan mantul naik ke atas, dan untuk buy kita set di area warna kuning ini dan kita punya SL kita letak di ujung shadow nih. Oke. Oke, so kita akan teruskan dengan Euro USD. So Euro USD kita masih merespek kita punya retest ataupun supply zone yang weak ha. Jadi supply zone yang weak ini, so kita boleh ambil dia sebagai satu base. Oke, satu base ha. So kita akan ambil satu base untuk kita buat buy limit di sini. Jadi kita expect price akan terus membuat penurunan. Jadi saya tidak sarankan untuk kita membuat sell, tapi kita tunggu di base di base ini ya. Base entry kita warna kuning ini untuk kita membuat buy sampai TP kita di area sini. Oke. Jadi kita punya TP sebanyak 150 pips. Oke, 150 pips dan kita punya SL sekitar dalam 30 hingga 35 pips. So, untuk dengan XAUSD, jadi XAUSD ini kita ada di sini ya, di area sini kita buat buy limit. Buy limit, kita expect price akan membuat penurunan dulu, membuat retest ya. Membuat retest. Jadi kita expect yang price akan masuk dalam base kita nih. Lepas itu membuat kenaikan. Oke. Okay. So, kita punya stop loss sampai take profit sampai di sini saja. Ini saya delete dulu. Jadi kita punya profit sebanyak 270. So, easy money. Kalau easy money kamu boleh ambil di secret key level pun boleh. Oke, easy money ini ya. So kita boleh ambil di area sini untuk TP yang easy money punya. Oke. Saya copy dulu. Oke, sini. Oke ya. Saya harap kamu paham lah. Ini untuk SL. Stop loss kita di sini. Stop loss kita sekitar 30 pips juga. 30 hingga 35 pips kalau tidak silap. 37 pips. Oke. So ini agak bagus sedikit. Oke, Euro AUD ya.
Euro AUD saya expect yang price untuk price akan setakat price sekarang di sini price akan membuat retest semula naik atas, membuat ngambil kita punya swap zone. Kemungkinan besar price akan naik atas di atas sekali, dan kemungkinan besar juga price hanya sampai di tengah-tengah aja. Bergantung dengan kita punya shadow, ini shadow kita. So saya expect price akan sampai di sini aja. Jadi selepas sampai di situ saya expect yang price akan membuat penurunan. Jadi kita kena buat sell limit di sini, oke? Dan stop loss kita di atas shadow sedikit, di atas head sedikit, dan kita akan kita punya TP di area sinilah, di area sini, oke? Di area sini. Jadi kita entry di base yang sangat besar nih. Ini base kita, dan kita punya stop loss di sini, oke? Sebanyak 160, dan kita punya stop loss sebanyak 34 pips. Oke, so saya buat stop loss kecil-kecil dulu untuk kali ini ya. Oke, so kamu paham sudah kan setakat ini? Jadi saya akan teruskan dengan page seterusnya, yaitu Euro NZD. Oke, Euro NZD. Euro NZD ini agak susah sedikit kita punya setup. Sideways terlalu lama, sekitar dalam 3 minggu. Jadi saya mengharapkan minggu hadapan kita punya flag ini tergenap lah. Oke, jadi kalau flag ini tergenap ataupun digenapi lah kan, so kita tetap akan profit besar lah di sini. Jadi apa yang menguatkan saya untuk kita membuat sell, sebab kita di sini ada price tidak, kita punya supply zone tidak membreak, double retest pun tidak membreak kita punya supply zone yang kuat. Jadi saya expect price akan turun lah. Jadi kita akan entry di bridge swap zone, bridge untuk swap zone, dan saya expect price akan mantul naik atas sedikit. Di sini sahaja mungkin kalau tidak silap. Di sini area-area sini. Jadi apa yang pasti kita akan entry di dalam zone juga lah kan. Dan kita punya stop loss di area sini aja, oke? Di atas sini. Jadi lepas itu saya expect yang price akan membuat penurunan minggu depan. Untuk easy money kita punya TP sampai di area sini aja lah. TP kita sampai di area sini, di shadow nih. Lepas itu untuk TP yang kedua tuh, kalau price tuh candlestick bearish tuh membuat satu penurunan yang tanpa ada campuran bullish candlestick, so kita boleh saya expect yang price akan sampai di sini sebanyak 300 pips lah. Mudah-mudahan lah. Jadi saya harap kamu paham setup nih. Ini ya, kamu boleh screenshot dan boleh follow lah. Oke, so seterusnya kita akan beralih kepada P yang seterusnya, yaitu EuroCAD, P yang terakhir. Oke, EuroCAD agak susah sedikit saya membuat analisis. Sebab itu saya berpikir, sebab itu lambat analisis. Inilah punca dia kenapa saya lambat membuat analisis, sebab saya banyak sibuk dan EuroCAD sangat susah untuk kita buat analisis. Jadi saya punya decision, so kita expect price akan mengambil kita punya demand zone di sini, dan saya expect price akan membuat satu break and retest ataupun setup untuk buy, yaitu demand zone mencari demand zone, DZ mencari DZ. Oke, so saya expect yang price akan membuat penurunan di sini, masuk di dalam sini dan terus naik. Tapi saya tidak sarankan untuk kita sell limit di area sini, sebab saya risau price akan tembus di sini ya. Jadi kita kena stop loss. Jadi apa yang patut kita buat adalah kita tunggu price di sini ya, di bagian base ini ya. Kita tunggu price di sini untuk mantul semula naik ke atas, mengambil kita punya PO, dan kita punya buy stop PO tuh kena trigger lah. Dan kita punya apa itu take profit kita, saya expect yang price akan boleh pergi jauh, tapi tidak terlalu jauh lah. Saya expect yang di sini saja. Saya expect price akan sampai di sini. Oke, ini supply zone yang strong juga, dan kita boleh ambil price sampai di sini aja. So dari kamu aja, di mana kamu mau ambil profit, sama ada di bawah
atau di atas. So dari kamu saja janji profit kita masuk di dalam base untuk kita punya panduan untuk kita mengambil profit. So sebanyak 250 sampai di sini ya. Sorry bukan 250. Kita start daripada sini. Oke, sorry ya. Sebanyak 200 pips. Oke. Jadi kita expect yang price akan dari mantul lah terus. So ini saya rasakan ini kita dapat profit juga lah. So mudah-mudahan dalam 8P ini saya boleh profit lah. Profit lebih 1/4 begitulah, lebih dari separuh lah. Dan kalau kamu mau support saya punya video weekly analysis, kamu boleh register ataupun kamu boleh tukar IB di link di bawah tuh. Saya ada link di bawah tuh, kamu boleh tekan untuk register percuma yang belum ada OctaFX punya account. Tapi kalau kamu ada sudah OctaFX, kamu boleh tukar IB dengan alasan kamu mau belajar teknik trading dengan saya. Jadi kamu boleh ambil nomor IB saya di bawah dan kamu boleh request untuk pindah IB lah. Jadi saya berterima kasih karena kamu support saya punya weekly analysis, dan saya juga berharap kita sama-sama dapat profit untuk minggu hadapan. Dan yang paling penting adalah bertahan, stay true. Kita kena stay true dengan apa yang kita letak. Oke, apa yang kita buat. Maksudnya apa yang kita PO di dalam chat itu. Jangan sesekali kita goyang, oke? Kalau price sudah turun sedikit, nanti kita jangan berpikir yang price akan terus turun, tidak. Kalau kena stop loss itu lumrah, tapi kita lebih baik kita bertahan lah, stay true dengan apa yang kita pegang, oke? Jadi nanti saya akan update juga dalam video-video beberapa video lagi lah untuk siri belajar kita dalam teknik supply and demand. Dan kalau kamu belum lagi tengok basic video basic supply and demand, kamu boleh tekan link di atas itu, boleh belajar di sana, ataupun kamu boleh masuk di dalam playlist saya, yaitu Supply and Demand Trader. Kamu boleh check out semua video-video di dalam, kamu boleh belajar secara pelan-pelan. So kamu jangan tergopoh-gapah lah, jangan cepat-cepat mau pandai. Sebab di dalam dunia ini tiada kerja atau tiada pekerjaan ataupun tiada sesuatu yang kita buat itu sekelip mata kita akan pandai ataupun kita akan dapat. Kita kena mengalami proses untuk mengalami proses itu, menunggu proses itu, sesuatu proses itu kita kena ambil masalah. Oke, so saya tidak mau sembang banyak. Jadi sampai di sini saya video untuk weekly analysis untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Daripada saya Bob Rompuvan. Bye-bye.